Analisis cepat, dampak, dan risiko keputusan manajerial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para pejabat, administrator, dan jabatan fungsional ahli media yang saya hormati. Dalam dinamika pekerjaan sehari-hari, Anda seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan manajerial dengan cepat. Mungkin menyetujui usulan staf, mengubah prioritas tugas tim, atau merespon permintaan mendadak dari unit lain. Kecepatan memang seringkali diperlukan. Namun, keputusan yang terlalu cepat tanpa pertimbangan dapat menimbulkan masalah baru atau dampak negatif yang tidak kita inginkan. Lalu, bagaimana menyeimbangkannya? Bagaimana kita bisa membuat keputusan manajerial harian secara cepat namun tetap cermat? Video ini akan memberikan tips atau kerangka berpikir sederhana untuk melakukan analisis cepat mengenai potensi, dampak, dan risiko sebelum Anda mengambil keputusan manajerial sehari-hari. Perlu diingat, analisis cepat ini berbeda dengan analisis mendalam yang kita lakukan untuk keputusan strategis besar, seperti yang dibahas di modul ke-6. Ini adalah alat bantu saku untuk keputusan-keputusan manajerial yang lebih rutin, namun tetap memiliki konsekuensi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan blunder atau dampak negatif kecil yang jika terakumulasi bisa menjadi besar. Kita bisa gunakan kerangka berpikir sederhana PIR, pihak terdampak, impact, dan risiko utama. Ini bisa Anda lakukan sebagai checklist mental atau coretan cepat dalam hitungan menit sebelum memutuskan. Pertama, panjang pihak terdampak. Ajukan pertanyaan. Siapa saja yang akan langsung terpengaruh oleh keputusan yang akan saya ambil ini? Cobalah identifikasi 2-3 pihak utama yang paling signifikan terkena imbasnya. Misalnya, staf A yang akan diberi tugas baru, tim B yang alur kerjanya berubah, unit C yang datanya kita butuhkan. Kedua, I, impact, dampak utama. Ajukan pertanyaan dari keputusan ini. Apa 1-3 dampak paling penting atau signifikan yang mungkin terjadi pada pihak-pihak tadi atau pada proses kerja dan hasil? Fokus pada yang paling krusial. Contoh pertanyaan refleksi. Apakah keputusan ini akan mempercepat penyelesaian target X? Apakah akan menambah beban kerja signifikan bagi staf Y? Apakah berpotensi meningkatkan atau menurunkan kualitas layanan Z? Apakah ada implikasi biaya langsung? Ketiga, risiko utama. Ajukan pertanyaan. Apa 1 atau 2 hal yang paling mungkin berjalan tidak sesuai rencana atau menjadi kendala utama dalam pelaksanaan keputusan ini? Apa risiko terbesar yang perlu saya waspadai? Contoh, risiko staf menolak atau kesulitan menjalankan tugas baru, risiko sistem pendukung mengalami gangguan saat proses diubah, risiko informasi penting tidak tersampaikan ke unit terkait, risiko munculnya keluhan dari pihak yang merasa dirugikan. Pikirkan juga 1 langkah mitigasi sederhana. Jika mungkin, saya perlu komunikasikan ini dulu secara personal ke ketua tim B. Atau saya siapkan backup data manual untuk antisipasi sistem error. Atau saya perlu pastikan ada juknis pendukung sebelum instruksi ini dijalankan. Proses PIR ini idealnya dilakukan dengan cepat, sebagai bagian dari refleksi singkat sebelum Anda mengatakan ya atau tidak. Atau sebelum Anda memberikan instruksi penting. Mari lihat contoh penerapan cepat. Anda adalah administrator dan kepala seksi A mengusulkan
perubahan alur persetujuan internal di bidang Anda agar lebih cepat. Namun, ini akan sedikit mengubah cara seksi B memberikan input data. Pihak terdampak utama, staf seksi A, staf seksi B, mungkin bagian umum. Impact utama, potensi percepatan alur persetujuan di seksi A, potensi perlambatan atau kesalahan. Awal di seksi B jika adaptasi sulit. Efek ke kecepatan keseluruhan bidang. Risiko utama, staf seksi B, resisten atau lambat beradaptasi. Koordinasi awal antara kasih A dan kasih B kurang matang. Keputusan cepat tambah mitigasi. Anda mungkin memutuskan setuju dengan usulan perubahan ini. Dengan syarat, kasih A wajib melakukan sosialisasi dan pendampingan awal kepada tim seksi B selama 1 minggu pertama dan laporkan perkembangannya kepada saya. Apa manfaat membiasakan analisis cepat PIR ini? Membuat keputusan manajerial harian Anda menjadi lebih sadar akan konsekuensi, mengurangi keputusan yang bersifat impulsif atau reaktif semata, membantu meminimalkan dampak negatif kecil yang mungkin terabaikan. Secara tidak langsung, ini juga melatih kepekaan dan pertimbangan manajerial Anda. Kesimpulannya, analisis cepat, dampak, dan risiko dengan kerangka PI adalah alat bantu praktis untuk meningkatkan kualitas keputusan manajerial Anda sehari-hari tanpa harus terjebak dalam analisis yang terlalu panjang. Biasakan melakukan cek cepat ini sebelum Anda memutuskan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.